Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kelompok 9 dengan saya Lula Aulia Rahma sebagai perwakilan kelompok dan rekan saya lainnya yaitu Nanda dan juga Destian. Hari ini kita akan membawakan materi dari mata kuliah kesehatan mental. Materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai prevensi dalam kesehatan mental. Baiklah teman-teman, pada materi kali ini akan ada 5 poin yang dibahas. Yang pertama yaitu mengenai promosi kesehatan mental. Yang kedua mengenai preventif. Yang ketiga mengenai preventif primer, lalu yang keempat ada preventif sekunder, dan yang terakhir ada mengenai rehabilitatif. Yuk mari langsung aja kita masuk ke materi yang pertama. Poin yang pertama yaitu mengenai promosi kesehatan mental. Apa sih promosi kesehatan mental itu? Promosi kesehatan mental adalah proses untuk meningkatkan kapasitas individu maupun masyarakat, termasuk individu yang mengalami kerentanan. Promosi kesehatan mental ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat dapat meningkatkan kontrol atas kehidupan mereka, meningkatkan harga diri, keterampilan masalah, keterhubungan sosial, dan juga kesejahteraan. Promosi kesehatan mental ini diberikan kepada masyarakat guna menangani orang-orang yang ada dalam kondisi sehat, belum sakit, ataupun dalam keadaan yang beresiko sakit. Promosi kesehatan mental pada masyarakat merupakan tugas utama yang harus diupayakan. Dimaksudkan utamanya bukan hanya agar orang-orang tidak jatuh sakit, tetapi agar masyarakat mampu berkembang secara optimal sejalan dengan kemampuan dan potensi yang mereka miliki. Maka dengan demikian, promosi kesehatan mental ini ditujukan kepada setiap orang, termasuk orang-orang yang tidak dalam resiko, dan juga diberikan kepada semua tingkatan usia. Promosi kesehatan mental ini tidak diarahkan kepada sejumlah penyakit atau gangguan tertentu, tetapi dilakukan untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan. Motivasi dan pendidikan kesehatan mental adalah bagian utama yang penting dalam kegiatan promosi kesehatan mental. Tujuan lain dari dilaksanakannya promosi kesehatan mental ini ada beberapa. Yang pertama yaitu promosi kesehatan mental diharapkan mampu menurunkan faktor resiko agar individu mampu mengatasi tantangan hidup yang mereka alami, serta individu tersebut mampu mengelola emosi negatif sehingga mereka dapat tumbuh menjadi individu yang resisten terhadap gangguan mental. Tujuan selanjutnya yaitu menurunkan ketidakadilan yang muncul akibat adanya perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat, seperti gender, ras, usia, disabilitas mental maupun fisik, status pekerjaan, latar belakang budaya, orientasi seksual, serta kondisi geografis. Mungkin yang kita sering dengar seperti adanya tindakan rasisme, yaitu perbedaan perlakuan antara masyarakat kulit putih dan masyarakat kulit hitam. Atau ada juga contoh lainnya seperti pandangan yang mengatakan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki dan perempuan tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dilakukan oleh laki-laki. Lalu yang ketiga, meningkatkan faktor protektif dengan meningkatkan kemampuan resiliensi individu. Resiliensi merupakan kemampuan individu untuk mengelola atau mengatasi kesulitan maupun stres yang signifikan dengan cara-cara yang tidak hanya efektif, tetapi juga dapat mengakibatkan peningkatan kemampuan untuk merespon kesulitan di masa depan. Tujuan yang keempat yaitu
individu mampu meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir adalah munculnya keseimbangan antara kondisi fisik, sosial, dan psikologis. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk promosi kesehatan mental yaitu yang pertama, melaksanakan pendidikan kesehatan mental. Pendidikan kesehatan mental ini misalnya dilakukan oleh agen-agen atau lembaga-lembaga yang diberikan dalam bentuk ceramah maupun publikasi melalui media elektronik maupun media cetak. Kita juga bisa memanfaatkan sosial media seperti Instagram, Twitter, ataupun YouTube untuk memberikan pendidikan kesehatan mental. Yang kedua yaitu dengan memberikan perhatian pada perkembangan kepribadian, seperti contohnya dengan memberikan konseling pranikah, pemberian seks edukasi, dan pemberian konseling genetik secara dini. Yang terakhir yaitu dengan memberikan konsumsi nutrisi yang bergizi. Upaya ini bermanfaat bukan hanya bagi fisik, namun juga dapat merangsang pertumbuhan otak dan segenap fungsi-fungsi mental pada individu. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai preventif. Istilah preventif diartikan sebagai pencegahan. Preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang akan mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Usaha pencegahan suatu penyakit ini lebih baik dilakukan daripada mengobati penyakit itu sendiri. Hal ini dikarenakan usaha pencegahan suatu penyakit akan memunculkan hasil yang lebih baik dan biaya yang lebih murah. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai usaha dari pencegahan. Yang pertama yaitu mempertinggi nilai kesehatan. Yang kedua, memberikan perlindungan khusus terhadap suatu penyakit. Dan yang ketiga yaitu dengan mengenal dan mengetahui jenis penyakit pada tingkat awal, serta mengadakan pengobatan yang tepat dan segera. Ya, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Kak Lulu, yaitu preventif primer. Preventif primer pada umumnya dipandang sebagai cara yang paling efektif untuk menyediakan pelayanan kesehatan, karena perannya dalam meringankan penderitaan yang tidak perlu dengan biaya tinggi untuk perawatan dan pengobatan. Preventif primer merupakan aktivitas yang didesain untuk mengurangi insiden gangguan atau kemungkinan terjadinya insiden dalam populasi dalam resiko. Sasaran preventif primer adalah populasi yang berada dalam resiko, yang berarti penduduk yang berada dalam kondisi terpapar atau dalam kondisi yang memungkinkan munculnya gangguan atau kesakitan. Tujuan prevensi primer terdapat dua macam. Yang pertama adalah mengurangi resikonya terjadinya gangguan mental, dan yang kedua adalah menunda atau menghindari munculnya gangguan mental. Dengan kata lain, preventif primer berarti upaya mencegah jangan sampai terjadi suatu gangguan mental pada masyarakat yang berada dalam resiko. Selanjutnya adalah kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif primer. Yang pertama, memberikan pendidikan kesehatan pada orang tua, antara lain seperti pendidikan menjadi orang tua, pendidikan tentang perkembangan anak sesuai usia, memantau dan menstimulasi perkembangan, mengsosialisasikan anak dengan lingkungan. Yang kedua, pendidikan kesehatan mengatasi stres seperti stres pekerjaan, stres perkawinan, stres sekolah, dan stres pasca bencana. Yang ketiga, program dukungan sosial diberikan pada anak yatim piatu, individu yang kehilangan pasangan, kehilangan pekerjaan, kehilangan rumah atau tempat tinggal, yang semuanya itu mungkin terjadi akibat bencana.
Kegiatan yang dilakukan memberikan informasi tentang cara mengatasi kehilangan, menggerakkan dukungan masyarakat seperti menjadi orang tua asuh bagi anak yatim piatu, melatih keterampilan sesuai dengan keahlian masing-masing untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan dukungan pemerintah dan LSM untuk memperoleh tempat tinggal. Yang keempat, program pencegahan penyalahgunaan obat. Penyalahgunaan obat sering digunakan sebagai coping untuk mengatasi masalah. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah pendidikan kesehatan melatih coping positif untuk mengatasi stres. Yang kelima adalah program pencegahan bunuh diri. Bunuh diri merupakan salah satu cara penyelesaian masalah oleh individu yang mengalami keputusasaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan program memberikan informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tanda-tanda bunuh diri, menyediakan lingkungan yang aman untuk mencegah bunuh diri, melatih keterampilan coping dan adaptif. Selanjutnya adalah preventif sekunder. Preventif sekunder terdiri dari seperangkat pengukuran yang digunakan untuk deteksi dini dan intervensi segera guna mengontrol suatu problem atau penyakit dan meminimalkan konsekuensinya. Agar terjadinya prevensi sekunder ini berupaya menurunkan angka gangguan dalam populasi. Prevensi sekunder merupakan prevensi yang dilakukan ketika masalah telah ada atau telah terjadi tetapi tetap perlu dilakukan upaya untuk mengurangi gejala gangguan tersebut. Misalnya, telah terjadi kekerasan pada anak, maka anak tersebut membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan didampingi psikologis untuk memastikan kesehatan mentalnya. Prevensi sekunder berarti upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi durasi kasus gangguan mental. Gangguan mental yang dialami ini baik karena kegagalan dalam usaha pencegahan primer maupun tanpa adanya usaha pencegahan primer sebelumnya. Sesuai dengan sifat prevensi sekunder ini, maka sasaran pokoknya adalah penduduk atau sekelompok populasi yang sudah menderita suatu gangguan mental. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan poin kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif sekunder. Nah, di sini menurut Kaplan tahun 1963 terdapat dua kegiatan utama dalam prevensi sekunder, yaitu diagnosis awal dan penanganan secepatnya dan seefektif mungkin. Nah, di sini saya ingin menjelaskan poin pertama, yaitu diagnosis awal. Nah, diagnosis awal itu yaitu yang dimaksud pemeriksaan yang dilakukan terhadap penderita gangguan mental untuk diketahui faktor-faktor penyebabnya dan kemungkinan cara penanganannya. Diagnosis ini dapat dilakukan dengan screening atau pemeriksaan dengan alat-alat yang tersedia sebagai bentuk seleksi awal terhadap masyarakat yang diduga mengalami suatu gangguan. Nah, berdasarkan pemeriksaan awal ini, selanjutnya masyarakat yang mengalami gangguan mental itu dapat direferal kepada pihak-pihak yang kompeten untuk memperoleh penanganan. Lalu poin yang kedua ada penanganan secepatnya. Nah, penanganan secepatnya dan secara efektif dilakukan oleh pihak yang dipandang mampu menanganinya. Namun demikian, prevensi sekunder tidak selalu dilakukan dengan hospitalisasi dan menjadi lebih baik jika dilakukan dengan non-hospitalisasi. Karena itu, dalam penanganan tahap ini, penderita dapat dilakukan suatu intervensi krisis jika diperlukan, pemberian psikoterapi, atau cara-cara penanganan lain yang dipandang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi penderita. Nah, penanganan kesehatan mental dengan prevensi sekunder tetap mengeluarkan biaya sosial dan ekonomi yang juga berat. Sekalipun pencegahan ini diharap mampu mengurangi prevalensi gangguan mental, tetapi tidak dapat mengurangi angka insidensi gangguan mental.
Pemikiran yang lebih maju lagi jika dilakukan upaya pencegahan jangan sampai suatu gangguan mental itu terjadi di masyarakat atau yang dikenal dengan prevensi premier. Baik, selanjutnya ada rehabilitatif. Rehabilitatif diartikan sebagai pemulihan. Nah, rehabilitatif kesehatan atau upaya kesehatan rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada mantan penderita atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Nah, usaha rehabilitatif ini memerlukan bantuan dan pengertian dari seluruh anggota masyarakat untuk dapat mengerti dan memahami keadaan mereka, yaitu bekas penderita, sehingga memudahkan mereka dalam proses penyesuaian dirinya dalam masyarakat dengan kondisinya yang sekarang ini. Lalu selanjutnya ada kegiatan rehabilitasi. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama ada rehabilitasi fisik, di mana agar mantan penderita memperoleh perbaikan fisik semaksimalnya. Lalu yang kedua ada rehabilitasi mental, yaitu agar mantan penderita dapat menyesuaikan diri dalam hubungan perorangan dan sosial secara maksimal. Lalu yang ketiga ada rehabilitasi sosial vokasional, yaitu agar mantan penderita menempati suatu pekerjaan atau jabatan dalam masyarakat dengan kapasitas kerja yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Lalu yang keempat ada rehabilitasi estetis. Rehabilitasi estetis yaitu usaha yang dilakukan untuk mengembalikan rasa keindahan dari bagian anggota tubuh meskipun fungsinya tidak bekerja pada anggota tubuh aslinya. Pada materi yang telah kami sampaikan tersebut ada dalam undang-undang, yaitu yang dimaksud dengan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagai pendekatan pelayanan kesehatan dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 12 sampai dengan angka 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, di mana yang berisi pertama, pelayanan kesehatan promotif yaitu suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Lalu yang kedua, ada pelayanan kesehatan preventif, yaitu suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan atau penyakit. Lalu yang ketiga, ada pelayanan kesehatan kuratif, yaitu suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditunjukkan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. Lalu yang terakhir ada pelayanan kesehatan rehabilitatif, yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Baik, sekian penjelasan dari kelompok 8. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.